kan gambaran lab yang berbeda antara primer, sekunder dengan tersier. Jadi gejala kliniknya ini ya seperti yang saya bilang ya. Ini kalau kita sudah pelajari hipertiroid maka harusnya mudah kita pelajari hipotiroid ya. Penyebab paling banyak artritis Hashimoto. Kalau kena dari kecil kita kena biasanya terjadi gangguan pertumbuhan. Jadi dulu jarang kita periksakan, tapi sekarang setiap kelahiran bayi di kota-kota besar itu kalau ibunya setuju maka kita bisa langsung periksakan kelenjar tiroidnya, kita periksakan hormonnya ya, karena jangan sampai nanti dia dikira gangguan gizi stuntingnya, ternyata dia hipotiroidnya, pantas dia kecil terus. Dan biasanya orang itu gampang capek ya, kemudian berat badannya naik. Kalau hipertiroid berat badannya turun, dia cenderung naik. Kalau orang hipertiroid mudah berkeringat, tidak tahan panas. Nah, jadi selalu buka baju. Kalau ini tidak tahan dingin, kalau hipotiroid. No? Kalau orang hipertiroid mudah diare, hipotiroid konstipasi. Ya. Kemudian biasanya disertai gangguan siklus menstruasi. Jadi yang bisa kita dapatkan tadi tidak tahan dingin, ya. Kemudian kulitnya kering, mukanya agak seperti agak bulat ya, gemuk ya, karena dia mudah gemuk. Tanda vaskulernya biasanya dia bradikardi, kalau pada hipertiroid dia takikardi. Kalau hipotiroid dia bradikardi. Jadi, kemudian ada pembesaran jantung. Kalau dia berat bisa terjadi gambaran gangguan pernapasan ya. Kemudian kalau untuk intestinal dia bisa konstipasi. Kalau hipertiroid dia biasanya diare. Pada anak-anak biasanya terjadi gangguan pertumbuhan, jadi kecil ya, pertumbuhan fisiknya terganggu, mentalnya terganggu. Kalau pada dewasa biasanya tidak khas, ya mudah capek, berat badannya naik, diare ya, nafsu makannya turun, tapi berat badan naik. Naik terus kalau nafsu makan sedikit, jangan hipertiroid ya. Kalau hipertiroid kebalikannya, nafsu makannya banyak, badannya turun. Okay. Nah, yang baik kalau dia mix edem ya, jadi dia kayak edem di seluruh tempat. Ya. Kardiomegali, pleura, bradikardi. Jadi sama dengan kemarin yang kita jelaskan di hipertiroid, jadi ada negatif feedback mechanism. Jadi karena pada hipotiroid FT4-nya turun, rendah, FT4 rendah, maka tiroid akan memberikan respon, ya, memberikan respon pada otak, pada hipotalamus. Ini FT4-nya kita ini rendah ini, tolong kau bikin dulu banyak-banyak. Dirangsanglah thyroid releasing hormone, ya. Jadi thyroid releasing hormone ini akan meningkat banyak. Nah, thyroid releasing hormone ini tentu akan menyebabkan TSH-nya juga tinggi. Nah, jadi kalau FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi, itu disebut primer hipotiroid. Kalau kemarin
Kalau hipertiroid, ya primer hipertiroid, karena tinggi FT4-nya, maka TSHS-nya rendah. Ya, kalau primer hipotiroid, FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi. TSH yang tinggi ini akan merangsang pelepasan T4, FT4 pada storage-nya, penyimpanannya pada koloid pada kelenjar tiroid. Gitu. Jadi harusnya kalau memang pasiennya secara normal ada di kandungan, ada cadangan hormon tiroid, sebenarnya waktu TSH-nya meningkat, maka FT4 itu juga akan dikeluarkan di tempat penyimpanan. Tapi karena memang orang hipotiroid memang sedikit, memang juga dalam cadangannya, kandungannya, maka kita akan terus-terus mendapatkan FT4-nya rendah dan TSHS-nya yang tinggi. Ya, karena memang rendah. Jadi ya ini tanda-tanda yang bisa kita dapatkan ya kalau pada orang hipotiroid. Jadi mixedem ya. Jadi mixedem itu mulai dari kaki sebenarnya ya, tapi itu bergantung dari seberapa lama dia hipotiroid. Dari kaki kemudian sampai wajah pun bisa edem ya, gemuk. Jadi dia cenderung cadangan lemaknya meningkat disertai dengan edem. Jadi bukan cuma banyak lemaknya juga, edem juga ya kalau sudah lama ya. Kemudian bibirnya edem, kulitnya cenderung basah ya. Seperti itu ya. Ada asites namanya mixed edem ya. Kemudian pembesaran jantung, bradikardi. Kemudian mudah kadang hipertensi sama dengan hipertiroid ini ya, kadang juga hipertensi. Kalau hipertensinya ini karena edem ya, termasuk meningkatnya volume intravaskuler, jadi dia mudah hipertensi. Tapi bisa juga hipotensi, tergantung. Kenapa? Karena jantungnya ini pompanya juga tidak bagus ya, bradikardi. Jadi bisa hipertensi, bisa juga hipotensi. Jadi beberapa keadaan yang dapat menyebabkan hipotiroid, jadi tiroiditis Hashimoto ya, yaitu autoimun ya, penyakit autoimun. Tiroiditis Hashimoto. Kemudian tiroiditis postpartum. Jadi ada orang pasien memberikan gambar-gambaran hipotiroid pada saat tidak lama setelah ada riwayat melahirkan ya. Kemudian pasien yang ada CA tiroid kemudian mengalami kemoradiasi, bisa juga menyebabkan hipotiroid, gangguan iodium ya, penggunaan obat amiodaron, atau akibat pengangkatan ya dari kelenjar tiroid. Misalnya ada orang awalnya Graves disease, tidak respon dengan obat. Ya, kemarin kita sudah jelaskan toh, tidak respon terus hipertiroid, terpaksa diangkat tiroidektomi. Nah, itu juga menyebabkan hipotiroid karena kelenjar tiroidnya sudah diangkat. Komplikasinya bisa ada mixedem ya, gangguan jantung, bisa hipertensi, bisa hipotensi ya. Kemudian ada coronary artery disease atau PCK. Biasa juga ada gangguan psikiatri, jadi mulai depresi, gampang takut. Jadi pengobatannya dengan pemberian hormon tiroid, karena dia rendah kita kasih levothyroxine T4-nya ya yang kita kasih. Jadi kalau nanti mulai bagus, mulai meningkat, maka tentu nanti kalau mulai bagus TSHS-nya tentu akan mulai menurun ya. Kalau mulai T4-nya sudah mulai membaik. Nah, ini gambar-gambar
hipotiroid, ini hipertiroid. Nah, matanya ya. Nah, berbeda. Satu membelalak, satu udah tertutup. Jadi tiroiditis ya. Jadi tiroiditis ini inflamasi radang pada kelenjar tiroidnya. Penyebabnya mulai dari autoimun sampai ke infeksi. Autoimun tadi itu tiroiditis Hashimoto penyebabnya. Infeksi itu bisa sepsis, apapun penyebabnya. Tapi misalnya dia sepsis, misalnya dia pneumonia, kemudian pneumonia sedang infeksinya di paru-paru masuk ke udara, kemudian pembuluh kemudian dia berada ke sirkulasi, juga berpeluang untuk memberikan keadaan hipotiroid karena dia sudah mulai menginfeksi juga kelenjar tiroidnya. Ya, nah kalau misalnya diinfeksi, tergantung dia masuk ke fase akut kah, subakut atau kronik. Kalau akut, nah betul-betul dia akan memberikan gejala hipotiroid ya. Kemudian biasanya subakut, biasanya FT4-nya normal, TSH-nya kadang yang tetap meningkat. Jadi hipotiroid subklinik namanya ya. Jadi FT4-nya normal tapi TSH-nya meningkat. Nah, TSH meningkat itu tanda toh bahwa sebenarnya ada keadaan hipotiroid. Kenapa TSH-nya naik ya, atau keadaan akut. Nah, bisa juga eutiroid dulu. Jadi tirotoksikosis itu sebelum dia menjadi tirotoksikosis atau hipotiroidisme, biasanya dia ke eutiroid dulu. Nah, ini yang biasa kita tertipu. Pas kita ambil, ternyata eutiroid ini. Ternyata dia adalah fase transien. Fase keadaan antara dia mau tirotoksikosis kah atau mau ke hipotiroid. Tapi yang pasti adalah biasanya ada rasa nyeri di bagian tiroidnya. Nah, kalau ada infeksi, kalau autoimun tidak. Kalau infectious origin, biasanya dia ada nyeri tekan. Nyeri tekan atau bisa juga tidak ditekan, tapi ada keluhan nyeri pada daerah tiroid. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau autoimun tiroiditis karena pengaruh autoimun, biasanya paling banyak Hashimoto atau atrophic tiroiditis, focal tiroiditis, juvenile yang kena pada anak-anak ya, tiroiditis ya. Kemudian postpartum tiroiditis ini juga akibat karena autoimun ya. Tapi saya sementara saja. Kemudian kalau karena infeksi bisa subakut tiroiditis atau akut suppuratif tiroiditis ya, dan renal tiroiditis. Ini klasifikasi ya tiroiditis sama dengan tadi ya. Jadi ada subakut, kalau pengaruh infeksi ya biasanya ditemukan ada suppuratif ya pada penyakit tiroidnya ya. Kalau fibrosis, nah fibrosis mirip dengan kalau kita rawan tidak ada masalah, cuma ternyata setelah kita biopsi tiroidnya sudah mengalami fibrosis ya, sudah terganti jaringan ikat. Nah, ini juga bikin hipotiroid ya. Jadi ini terminologi nama-namanya. Jadi tapi kita harus bedakan ya kalau begini. Kita biasanya cuma bilang hipertiroid atau hipotiroid, tergantung dari pemisahan penunjang. Kalau pemisahan penunjangnya nanti menuju bisa menetapkan bahwa ini suatu tiroiditis Hashimoto, ya kita rubah diagnosa kita menjadi tiroiditis Hashimoto. Kalau misalnya ini karena tiroiditis karena postpartum dari penyebab lain atau karena infeksi, ya kita anggap sebagai goiter karena adanya tiroiditis karena infeksi.
Ya ini sama tadi ada yang supuratif ya. Kalau kita dapat supuratif tiroiditis, kalau ternyata setelah kita PA-kan, kita periksa, kita biopsi, ternyata ada kita dapatkan supuratif ya, atau ada penyebab infeksi. Kita dapat kuman infeksi di dalam tiroidnya. Kita secara tidak sengaja dapat ada bakteri dalam. Wah, itu kita bisa anggap sebagai suatu supuratif tiroiditis ya. Kemudian ada juga drug induced tiroiditis yang kayak tadi amiodarom, yang pakai interferon, interleukin, itu menyebabkan hipotiroid. Tiroiditis kalau kita ternyata hasil biopsi ternyata sudah terjadi perubahan jaringan ikat pada tiroidnya, kita sudah banyak dapat jaringan-jaringan ikat ya. Kalau di hati namanya fibrosis hati atau sirosis toh. Kalau di sini namanya tiroiditis. Jadi ini yang pertama yang temukan adanya tiroiditis Hashimoto ya. Jadi tiroiditis Hashimoto itu adalah penyebab terbanyak pada hipotiroid yang penyebabnya autoimun. Apa saya? Tidak bisa. Apa yang main bapaknya itu? Ya, buatkan bapak. Jadi Hashimoto ini adalah penyebabnya autoimun. Jadi kalau kita terdapat positif pada antibodi TG dan TPO, kemudian FT4-nya menurun. Ikhlas. Oh ya, turun tuliskan mana? Sama kali. Tuliskan. Sudah lihat kan? Sudah. Maka itu bisa belum. Oh, belum. Jadi kalau kita FT4-nya turun, kemudian TSHS-nya naik, kemudian setelah kita periksakan bahwa ini kita harus singkirkan dulu bawaan dada karena infeksi, tidak demam, ya, tidak ada nyeri tekan pada daerah gondok, ya, tiroid. Oh, ini bukan karena infeksi, kemungkinan besar mungkin karena autoimun menjadi penyebab terbesar. Jadi kemungkinan ini autoimun. Nah, sudah kita periksakan TG antibodinya dengan anti TPO-nya. Anti TG dengan anti TPO. Kalau dia positif, bahwa tegaklah bahwa ini penyebabnya karena autoimun. Ya.
Jadi manifestasi kliniknya strumennya pasti membesar, ya, keluhannya tergantung apakah dia biasanya kalau autoimun sama dengan Graves, biasanya dia dua-dua langsung. Namanya autoimun dia luas, ya, biasanya lebih berat karena autoimun, dua-dua kena. Yang susah kita nilai sebenarnya karena pada orang hipotiroid ini dia gemuk. Nah, kalau orang gemuk, susah kita untuk mengevaluasi dia punya tiroid. Walaupun dia agak membesar. Ya, karena gemuk. Kalau orang Graves, lehernya membesar, tetapi dia punya hipertiroid Graves, ya. Lemak berat badan yang turun, mudah kita lihat lehernya. Tapi kalau orang yang hipotiroid, agak susah, ya. Agak susah. Kita harus betul-betul periksa dengan teliti. Kalau nyeri, kalau dia ada infeksi. Kalau tidak ada infeksi, ya biasanya tidak nyeri. Jadi pemeriksaan laboratoriumnya, FT4-nya naik, TSH-nya turun. Kalau hipertiroid. Kalau hipotiroid, FT4-nya turun, TSH-nya meningkat. Nah, kalau antibodi TG dan TPO-nya meningkat, berarti ini adalah suatu tiroiditis Hashimoto yang pengaruh autoimun, ya. Kapan kita biopsi? Kalau kita ini normal-normal semua tapi membesar, berarti pembesarannya ini bukan karena peningkatan aktivitas, ya. Atau kita curigai bisa ini meningkat atau menurun tapi karena suatu keganasan. Nah, jadi baru kita biopsi, karena hipertiroid dan hipotiroid itu tidak harus kita biopsi. Tidak, bukan pemeriksaan yang harus, kecuali ada kecurigaan. Pertama, ada pembesaran gondok tanpa disertai gangguan fungsi, kayak normal saja. Berarti kemungkinan tumor, ya, CA tiroid atau kita dengan kita periksa aspirasi jarum halus, ya. FNAB, final aspirasi biopsi. Atau dia memberikan penampakan hipertiroid atau hipotiroid, tapi mungkin penyakit dasarnya adalah suatu keganasan. Nah, itu kita bisa biopsi. Jadi kalau antibodi TPO dan TG antibodinya positif, maka besar kemungkinan dia adalah suatu tiroiditis Hashimoto. Tapi menurut literatur bahwa TPO itu lebih spesifik, ya, lebih banyak positifnya. Jadi sebaiknya kalau memang kita mau periksakan salah satunya, ya kita periksa TPO-nya saja, ya, TPO-nya. Kalau misalnya untuk penelitian boleh kita periksa dua-dua, periksakan TPO-AB-nya dengan TGAB-nya. Tapi jangan lupa bahwa harus dulu ada pemeriksaan TSH dan FT4-nya. Jangan sampai TSH-nya tidak mendukung ke hipotiroid lah. Untuk apa kita periksa untuk melacak autoimun hipotiroidnya, ya. Jadi pastikan dulu FT4 dan TSH-nya sesuai dengan hipotiroid. Kalau tidak usah dipaksa, kita anggap hipotiroid saja, ya. Jadi ada pembesaran gondok, kemudian ada tanda-tanda hipotiroid, ya. Kita periksa anti TPO-nya, anti TG-nya. Kalau positif pasti Hashimoto, ya. Kalau misalnya negatif, kita biopsi. Kalau biopsi, ya, atau misalnya tidak ada ini, ya, mungkin, ya, kita biopsi ternyata biopsinya mengarah ke Hashimoto, ya tetap Hashimoto. Kalau tidak bisa kita biopsi dan kita tidak dapatkan apa-apa, ya kita anggap sebagai hipotiroid jenis lain saja, bukan sebagai tiroiditis Hashimoto. Jadi hormon FT4 turun, TSH-nya meningkat, terjadi juga dislipidemia, ya.
jadi kolesterolnya meningkat ya, karena cenderung untuk peningkatan kolesterol kalau orang hipotiroid karena mudah gemuk ya. EKG-nya bradikardi, nah, sangat dicurigai adanya suatu hipotiroid. Bagaimana pengobatannya? Kalau tidak ada keluhan, ya tidak usah diobati. Ada gondok, tidak ada keluhan. Jadi yang misalnya dia hipotiroid lagi subklinik, ada gondoknya, terus tidak ada keluhannya, tidak usah diobati. Kalau misalnya ada keluhan, ya baru kita obati, ya. Kayak kita berikan levotiroxin. Kalau ini dia hipotiroidismenya khas dan memberikan gejala, ya kita berikan. Kalau misalnya sampai dia eutiroid, ya, kalau sudah mulai eutiroid, kita turunkan dosisnya. Kemudian kadang kita kombinasi antara pemberian levotiroxin atau pemberian PTU atau Eutirax dosis rendah, ya. Kortikosteroid juga, kalau misalnya ada nyeri, kita bisa belikan steroid, gunanya untuk sebagai antiinflamasi, ya, supaya untuk mengurangi nyeri. Yang kedua, juga dia bisa bermanfaat untuk mengurangi ukuran gondok. Dan tanpa kita sadari, misalnya dia adalah karena pengaruh autoimun, maka keadaan hipotiroidnya juga akan lebih baik, ya, karena pemberian steroidnya. Ya. Jadi kalau nyeri sekali, tidak bisa baru kita operasi. Terus alasan kosmetik, ya. Kemudian karena untuk menekan levotiroxin, ya. Ya, saya kira begitu deh untuk kuliah hipotiroid. Kalau ada sebentar selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya tentang hipo dan hipotiroid, boleh dulu kita ambil beberapa menit untuk pertanyaan sebelum kita mulai ke tentang diabetes, ya. Oke, sekian dulu, kita break dulu deh. Ini saya keluar dulu atau tetap di sini, atau kita bikin nanti link baru, bagaimana? Bagaimana deh? Siapa ketua kelasnya? Ratna, siapa? Nah, Ratna. Jadi kita ada link baru ya, sebentar, atau tetap saya di sini saja, link ini. Siapa ketua kelasnya, Dek? Tidak ada ya? Tidak ada ketua kelas. Permisi dokter. Ya. Permisi dokter, mungkin boleh tetap menggunakan Zoom ini dokter. Kalau mungkin break, mungkin boleh teman-teman off cam terlebih dahulu dok. Oke, kalau begitu deh. Ya, oke.